Al-imanu yazidu wa yamkus. Iman itu ada kalanya bisa bertambah, berbentuk seperti manusia, istiqomah melakukan kebaikan, melakukan amal ibadah yang baik, semangat rajin. Tapi kalau pas iman yamkus, berkurang, berbentuk seperti manusia, berat untuk melakukan hal-hal baik, untuk ibadah, sholat, puasa, zakat, baca sholawat, itu kayak berat banget. Imam Ghazali mengatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dalam kitab tasawufnya, memandang sesuatu kebaikan pada hakikatnya perlu dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, mata ini, kata Imam Ghazali itu, sering-seringnya untuk memandang hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Contoh, mata ini sering kita gunakan untuk memandang orang-orang soleh, para ulama. Mata kita gunakan untuk memandang orang yang ahli baca sholawat. Mata kita gunakan untuk memandang Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Mata kita gunakan untuk memandang hal-hal yang baik. Ini perlu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Imam Ghazali juga menegaskan di dalam kitabnya Tasawuf Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan, mendengarkan sesuatu kebaikan pada hakikatnya juga perlu dalam kehidupan sehari-hari, biar imannya terus bertambah. Jadi dua pintu gerbang di sini, mata dan telinga. Contoh, kalau telinga sering digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik, mendengarkan orang baca Al-Quran, mendengarkan orang baca sholawat, mendengarkan majelis-majelis ilmu seperti ini. Dua pintu gerbang, mata dan telinga, agar hati kita dijaga oleh Allah, jadi nggak males ketika melakukan ibadah. Kenapa sih kita ngelakuin ibadah kadang itu males? Karena nggak bisa menjaga dua pintu gerbang ini, kalau kata Imam Ghazali dalam kitab tasawufnya. Karena itu anak-anakku sekalian, saya selalu sering mengajarkan kepada kalian semua, ayo kita jaga hati kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ala qulubikum. Allah tidak pernah melihat bentuk fisik kita. Allah tidak pernah melihat bentuk rupa kita. Mau ganteng kayak Habibie, Allah nggak pernah lihat kegantengannya. Mau cantik kayak Nabila, Allah nggak pernah lihat kecantikanmu, ketampananmu. Wala ila suwarikum, Allah juga nggak melihat suaramu. Mau suaranya indah kayak Ustadz Suciwo, enggak, Allah nggak peduli itu. Tapi walakinnallaha yanzuru ala qulubikum, Allah melihat apa yang ada dalam hati kalian. Jadi penegasan seorang ahli tasawuf Imam Ghazali menjadi rujukan umat seluruh dunia. Husnudzon billah wa husnudzon bi'ibadillah. Selalu menjaga hati kita untuk baik sangka. Ini penting ini. Baik sangka. Nggak pernah hati kita itu suudzon sama orang. Itu tandanya orang tersebut hatinya bersih. Ya. Baik sangka. Meskipun orang terlihat mata kita, oh ini jahat nih. Tapi hati selalu menepisnya. Contoh ini. Suciwo nyuri kopi saya. Tapi di dalam hati saya, mungkin Suciwo nanti habis minum kopi saya mau diganti lagi yang lebih bagus. Sedang husnudzon. Tapi kalau hati saya suudzon kepada Suciwo, Ustadz Suciwo, ini maling ini. Kopi saya diam-diam dicuri. Harus dipotong tangannya ini. Itu kalau suudzon. Tapi kalau kita husnudzon, ini Ustadz Suciwo mungkin pengen ganti kopi yang lebih baru, makanya untuk mendapatkan barokah ini bekas kopi saya diminum. Nah, itu husnudzon.
Di dalam ilmu kedokteran juga, kalau kita itu sering suudzon kepada orang, buruk sangka, itu sirkulasi darah naik. Kalau sudah sirkulasi darah naik ke pembuluh darah, ke otak sebelah kiri, itu jadinya efeknya penyakit stroke. Sekarang banyak atau penyakit stroke. Di samping pola makan, penyakit stroke itu disebabkan oleh ghadab. Nah, ini bahasan tasawuf ini ya. Ghadab, marah, suudzon, buruk sangka. Hatinya selalu disemuti dengan kebencian. Buruk sangka, hindari. Buruk sangka ini sumbernya. Kalau sudah buruk sangka, nanti timbul hasud, timbul dengki, timbul marah. Berawal dari buruk sangka. Tapi kalau kita baik sangka kepada siapapun, hablum minallah, baik sangka kepada Allah, hablum minan nas, baik sangka kepada manusia, maka hati kita itu akan bersih. Nggak ada penyakit hati. Jadi gitu. Ini penting. Karena Allah itu melihat hati kita. Kenapa sebabnya kita itu malas ibadah, malas sholat, malas hal-hal yang baik? Karena itu tadi, hati kita masih ada penyakit-penyakit hati. Ini belum saya bedah penyakit hati yang diterangkan Imam Ghazali. Bahayanya hasad misalkan. Hasud ini lahirnya dari suudzon tadi. Kalau udah hasud belum lagi dengki. Hasud ini bahaya sekali. Kalau sudah orang punya penyakit hasud, nggak ada obatnya illal ma' wal kafan. Kecuali air dan kain kafan. Mati berarti. Susah obatnya. Makanya belum kalian nanti setelah keluar dari pondok pesantren ini pasti kalian akan menghadapi berbagai macam karakter masyarakat. Kalau persepsi kalian kepada masyarakat itu buruk, yang ada perselisihan, yang ada permusuhan. Tapi kalau kita pakai ilmu tasawuf yang saya ajarkan, maka yang ada kita husnudzon, yang ada ketenangan hati, kedamaian, kelembutan, keluhuran. Jadi orang di sekeliling kita itu senang memandang kita. Saya selalu sering ngingatin pada diri saya sendiri, lebih-lebih kepada kalian para santri-santriku. Jadilah orang yang ketika kalian lahir itu, keluarga kalian, orang-orang di sekeliling kalian itu tertawa, bahagia, senang menyambut kalian. Dan jadikanlah ketika kamu nanti mati atau wafat, orang-orang di sekeliling kalian itu menangisi kalian. Sedih, kehilangan. Karena apa? Karena kalian adalah orang-orang yang selalu menebarkan kebaikan, kelembutan. Orang-orang di sekeliling kalian itu senang gitu loh. Kira-kira jelas ya? Ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, ayo kita jaga hati kita untuk selalu berprasangka baik kepada Allah, hablum minallah. Kita diuji oleh Allah, ekonominya hancur, misalkan suatu saat rumah tangganya hancur, tapi tetap baik sangka. Ini jalan yang terbaik menurut Allah. Dan gitu. Yang kedua, baik sangka kepada orang-orang di sekeliling kita. Insya Allah kalau sudah kayak gitu kita ibadah rajin. Sholat ringan, baca Al-Quran, hafalin Al-Quran jadi mudah. Karena penyakit hatinya nggak ada. Tapi kalau kita hasut, iri, dengki, sombong, kita rawat di dalam hati, ini bahaya, menggerogoti. Menggerogoti iman kita. Jadi iman kita kata Imam Ghazali yamkus, berkurang. Naudzubillah min dzalik. Oke, indakul muskilat. Ada yang ditanyakan? Ada yang belum paham? Maaf, muskilat. Ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya di sini? Silakan. Saya mau bertanya, nggih Gus. Apabila kan pesantren ini suci, kalau menyimpan bangkai di dalamnya, apa boleh dan bagaimana hukumnya? Kan Allah sudah berfirman, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ketika sesuatu yang banyak madorotnya daripada manfaatnya, seharusnya harus disingkirkan.
Hei Mbak Dila, yang kamu maksud bangkai itu siapa? Apa Mbak Rafa ya? Maksudnya apa kok bawa-bawa nama saya? Ini apa benar dia? Yang kamu maksud bangkai itu apa? Kenapa mereka nuduh nama saya? Allah. Apa maksudnya itu? Padahal kita baru saja loh mengkaji tentang husnudzon dan seudzon. Kok bisa-bisanya kamu di depan Gus bilang seperti itu loh? Hah? Berarti kan kamu ini seudzon. Iya. Itu Jiwo. maksudnya juga menghina loh. Saya dulu bang. Jiwo gini, dia ini bertanya. Bedakan orang bertanya dulu, dia bertanya. Paham nggak yang dimaksud dia apa? Dia nggak menyebutkan namanya siapa. Bang, mohon maaf ini Ya bang. monggo. Kalau dia bertanya, santri aja tahu loh yang dia maksud bang. Loh, belum tentu juga. Ini mengarahnya sudah ke situ bang. Lah ini nih, nggak paham yang dimaksud dari Gusnya. Maksudnya? Udahlah, kamu nggak paham yang dimaksud Gusnya. Andai kata kamu paham yang dimaksud sama Gusnya, pertanyaan kamu seperti tadi, sama saya nggak mungkin ada gitu. Jangan berburu sangat gitu. Nah, Bang. balik lagi pertanyaannya. Kan hadis Bukhari riwayat Muslim kan sudah mengatakan iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Terus? Jauhilah buruk sangka karena sesungguhnya buruk sangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Nah, kalau kamu paham artinya itu, seharusnya kamu jangan menekan. Dia kan bertanya aja tadi itu loh. Ya, Bang, kalau kayak gitu jatuhnya abang sama Ustadz Sujiwo. Ya kita tanyakan pada orangnya langsung. Apa? Ya monggo, Apa maksudnya? ya monggo. Ya monggo. Gitu. Kalau Iya, Bang. kamu tanyakan ke orangnya ya monggo. Nah, makanya itu lebih jelas. Makanya Ini kalau kan- belum dia berbicara, belum dia menyebutkan namanya, jangan langsung mengklaim. makanya itu daripada kita nanti suzon jatuhnya, lebih baik tanyakan pada orangnya langsung. Seharusnya Sujiwo nanya langsung orangnya. Ya udah, Siapa? tanyakan. Ya kamu diam dulu, saya nggak nanya sama kamu. Makanya kalau kayak gini, ini akan menjadikan tontonan yang kurang baik untuk santri-santri yang lain, Bang. Jadi semuanya itu harus pada pangkal pokoknya. Jangan hanya pematik dari Sujiwo sudah dibikin perdebatan kayak gini, langsung tutup poin. Ke siapa yang ngomong? Ini yang saya sampaikan Sujiwo langsung. Makanya Nggak usah bilang makanya. makanya Nggak, nggak siapa? pantas ini dilihat santri-santri yang lain. Abang sebagai senior kok mencontohkan yang dia baik. Yang saya contohkan apa? Ya, kayak- Saya mengatakan jangan langsung nuduh orangnya. Nah makanya kenapa nggak langsung to the point? Siapa yang ngomong? Apa maksudnya? Hah? Sudah. Daripada ini terus bertengkar, lebih baik kita tanya langsung kepada orangnya. Nah, Gitu loh. dari Bil. saya. kan bagus. Yang kamu maksud ini siapa sebetulnya? Yang tadi saya maksud itu Rafa. Emang bener kenyataannya kok. Dia ini bangkai. Astagfirullahaladzim. Itu termasuk menghina. Ah, Itu tidak dibenarkan, Pak. Menghina itu tidak dibenarkan, Pak. Sebenarnya itu tidak seharusnya terucap dari seorang santriwati. Mohon maaf, Ya. Bang. Kenapa? Sebentar. Ini saya sebagai santri di sini ya. Ini saya melihat sendiri bagaimana jejak rekamnya si Rafa ini di pondok ini. Ya. Saya sebagai santri di sini, saya melihat bagaimana buruknya akhlaknya. Saya lihat dia ini di sini punya niatnya nggak baik. Gitu. Ya. Ini saya lihat sendiri loh. Saya lihat sendiri. Berarti kamu ini menilai orang itu dari track recordnya. Loh, enggak. Ini saya melihat sendiri kan ya. Bagaimana kesehariannya di sini tuh enggak
nggak baik gitu loh. Dengar dulu, dia kan yang Ya, ngomong. Diam dulu. Dia Jangan lanjutkan. cas. Saya cuma ketawa, Pak. Ini nggak suuzon, Iya, nggak buruk lanjut. sangka. Saya melihatnya sendiri tuh, tingkah lakunya tuh bagaimana. Nah, itu. Sampai melihat sendiri tingkah lakunya seperti apa. Iya. jelek. Maksudnya yang kamu katakan jelek gitu maksudnya. Ya orang lain tahulah bagaimana. Eh. Nah ini saya sebagai santri itu seperti itu gitu. Mohon maaf Mas Egi, mohon maaf sebesar-besarnya. Sampean tahu nggak kenapa Gusnya ini membangun pondok pesantren? Untuk apa sih sebetulnya Gusnya membangun pondok pesantren? Coba sama jawab pertanyaan saya. Pondok pesantren di sini dibangun untuk mencetak generasi-generasi yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Untuk mencetak generasi-generasi dan pemimpin di masa depan. Ya, Dan generasi-generasi dan pemimpin calon pemimpin ini, apakah dia dari kecil baik? memang generasi-generasi yang akan memimpin di masa yang akan datang itu tidak dari kecil itu selalu baik. Nah, kita bicara Rafa di sini, Mas Jiwo. Seperti halnya kan Rafa, manusia itu kan nggak ada mas yang baik terus mas. Iya, Pasti betul. ada jahatnya. Mohon maaf kalau sama lihat track record. Saya Habibie kurang jahat gimana? Sebentar. Betul. Tapi kalau saya lihat di sini, selama saya di sini dan Rafa di sini, itu hanya kalaupun tobat itu apa? Hanya main-main gitu loh. Oke, berarti secara tidak langsung sampai di sini mempertanyakan dan meragukan taubatnya Rafa. Bukankah Gus Idir juga pernah bilang yang mengatakan pada saya, Allah itu loh suka dengan hambanya yang bertaubat. Apakah kita layak menjustifikasi seorang hamba yang bertaubat? Hah? Apa kapasitas kita? Kita malaikat. Kita tidak boleh menutup peluang orang untuk bertaubat. Gitu loh mas. Benar. Memang kita nggak boleh menutup peluang seseorang itu bertaubat. Tapi saya melihat sendiri gitu loh. Ketika Rafa ini mengatakan taubat ingin taubat ini, tapi ada saja gitu kelakuan-kelakuan yang nggak baik di sini, niat-niat buruk di sini gitu loh. Mungkin maksudnya saudara kita ini, Rafa ini kan, mohon maaf nih Mbak Rafa, mohon maaf nih, ya bukan menghina nih. Mungkin maksudnya saudara kita ini, Rafa ini, kita kan tahu kelakuannya, dulu beliau seperti apa. Iya. Nah, yang ditakutkan mungkin saudara kita ini takutnya terulang lagi, gitu loh. Memang tujuannya dia baik untuk belajar, tapi sekiranya kalau tujuannya dia belajar, ya dia benar-benar mau belajar nggak? Ya, Gitu loh. saya mau. Jangan, mohon maaf bang, belum selesai bang. Jangan petakan dulu. Iya, Saya masih bicara dulu. Jangan lanjutkan. Kamu, saya belum Lanjutkan, selesai Bang. ngomong udah Iya, dipetain. lanjutkan. Mohon maaf ya Gus ya. Mohon maaf ini bukan apa ya, bukan. Debat pusing enggak? Ya gitu. Kita Karena mencari akal, pokoknya kebenaran itu gitu lah benar. ya. Udah diam. Ya ayo, Nah, lanjut gitu loh. loh. Kalau misalkan dia pengen belajar, ayo, memang oke silakan belajar. Tapi yang ditakutkan kan jangan sampai terulang lagi. Tujuannya apa dulu nih? Di awal apa tujuannya? Niatnya apa gitu? Nah, setelah itu dia tobat. Tujuannya sama nggak dari awal? Jangan sampai tujuannya, mohon maaf nih Gus, merebut suami orang. Kayak gitu. Ya. Terserah dia mau belajar, monggo. Tapi niatnya diluruskan dulu. Saya juga orang bejat. Saya juga orang jahat. Gitu. Tapi sejahat-jahatnya saya nggak akan menghancurkan seseorang. Ya mungkin pahala menurut saya. Monggo, serawes. Merokok dulu. Mohon izin Gus, ini harus diperjelas karena ini sangat sensitif mengenai seseorang, mengenai pengamatan tentang orang yang baru bertaubat Gus. Saya ingin tanya pada sampean Mas, pada
jenengan Bang Radit, perilaku Rafa yang mana yang meragukan bahwa niatnya itu tidak baik. Saya pengen tahu apa yang dilakukan selama dia masuk pondok sini, ada yang menjangkal nggak kira-kira? Saya pertanyaan sederhana itu aja, Bang. Bertanya sama saya. Ya, siapapun yang menganggap tingkah Rafa ini berbeda atau ada maksud tertentu dari situ. Boleh saya jawab? Monggo, jawab. Ini nggak selesai-selesai nanti. Ini nggak selesai-selesai menurut saya. Kita langsung yang bersangkutan aja. Apa salahnya sih kalau kita kasih kesempatan sekali aja? Allah padahal nggak pernah loh Allah itu. Kamu kalau sudah kali ngapain dosa, aku nggak akan maafkan kamu lagi, enggak. Allah itu selalu memberikan kesempatan. Coba sebejat-bejatnya kita kasih kesempatan satu kali. Apakah benar? Meskipun selama ini Rafa bohongin kita, katanya tobat, tapi ternyata tidak. Katanya tobat, ternyata tidak. Kita kasih kesempatan satu kali aja. Benar nggak? Rafa, apakah benar kali ini kamu ingin betul-betul tobat nasuha? Tobat yang mana tobat itu karena takut kepada Allah. Silakan. Mohon izin ya Gus. Saya di sini nggak bermaksud untuk membela diri saya. Dari tadi saya dituduh, dari tadi saya dihina. Saya diam. Tapi bukan berarti saya menerima begitu aja. Mohon maaf ya. Saya di sini memang orang baru. Dan saya juga di sini adalah pendosa. Tapi Gus tadi sudah menyebutkan. Apa kalian nggak mencerna? Hah? Gus tadi menyebutkan husnuzon billah wa husnuzon bi ibadillah. Tentang berprasangka baik. Baik itu kepada Allah maupun sesama manusia. Mohon maaf saya di sini tidak bermaksud untuk menggurui. Maaf ya Gus. Kalau misalkan kalian seperti ini, itu sama saja. Kalian sudah seuzon dan berprasangka buruk terhadap saya. Bukankah cuma Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam hati kita? Apakah kalian tahu di dalam hati saya? Apakah saya juga tahu apa yang ada di dalam hati kalian? Enggak kan? Kita cuma manusia. Hanya Allah yang tahu. Apa saya nggak bisa diberikan kesempatan untuk bertaubat? Apa kalian merasa lebih suci dan lebih baik daripada saya? Kenapa Dila? Kenapa? Paling air mata buaya. Sama seperti biasanya. Gusnya tadi sudah bilang yang seudon sama seseorang. Yang saya cuma bertanya kok. Saya nggak. Curiga itu boleh loh. Tidak masalah curiga, Bang. Tapi curiga dan mengejek itu beda tipis. Sekarang saya bertanya sama Gus. Izin Gus bertanya. Gus izin bertanya. Silakan. Curiga boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh? Suudon. Oke. Gus, saya bertanya juga. Boleh kan, Gus? Silakan. Saya juga ingin bertanya, Gus. Perbedaan orang curiga dan mengejek dalam konotasi omongannya seperti tadi, itu lebih ke curiga atau lebih ke mengejek, Gus? Gimana, Bang? Kita sebagai yang sudah dewasa, kan peka. Arah pembicaraan ini lebih ke curiga atau lebih ke mengejek, Bang? Mohon maaf sebelumnya. Bukannya saya apa-apa. Cuma kurang pas saja didengarkan, Bang. Oke. Terima kasih Mas Habibi ya. Ini pertanyaan buat saya ya, bukan sama Gusnya. Iya, Bang. Sama saya. Iya. Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Masalah curiga Iya. dan mengejek ya. Iya, konotasinya dari omongannya Abang tadi.
yang ngomong air mata buaya. Iya. Abang ngomong air mata buaya. Dan ada kata-kata itu kan berarti menjustifikasi. Betul. Seharusnya kita bisa tahu lah arah ini kemana. Curiga atau mengejek. Itu sangat sensitif loh Bang. Ya, oke. Gini Mas Habibie ya. Masalah tadi saya nyebutin kata-kata itu air mata buaya mungkin. Kenapa sih saya ngomong gitu? Mohon maaf nih Agus, mohon maaf. Begini, karena si Rafa ini setiap sekali muncul dari awal sampai akhir, pasti air matanya ini penuh dengan air mata, jatuh. Ya, Gitu loh. lanjut Bang. Paham? Bang. Gitu loh. Iya. Makanya saya bilang ini benar-benar pengen belajar di sini hanya cuma acting aja. Ingat, di sini saya nggak menuduh, di sini saya hanya curiga saja. Iya, Bang. Sesuai pertanyaan kita tadi sama Gusnya, ya nggak boleh itu menuduh. Saya nggak menuduh antum, antum lagi, Anda, ya saya menuduh kamu. Tapi Tapi kan saya belum selesai. Iya, Biarkan selesaikan dulu. Iya, selesaikan dulu, santai, slow. Ya, saya di sini cuma curiga saja. Curiga saja. Kamu ini benar-benar pengen belajar di sini, atau kamu ada kemauan yang lain? Gitu loh. Saya rasa Mas Habibie membela Rafa karena aku tahu mungkin ada udang di balik batu. Mohon maaf. Ya. Selesaikan dulu. iya, Bang. Terserah. Dulu. Kenapa saya bilang gitu? Karena masih ingat nggak video yang kemarin dulu? Nah, kenapa? Ya. Hah? Saya Ketika mau Rafa. itu Abang saya- silakan. jangan nada yang tinggi. Kalau kamu mengucapkan nada tinggi sama saya, Bukan seolah-olah itu kamu nada salah. tinggi, Bang. Ya. Abang kayak gitu sama halnya dengan menuduh saya. Saya nggak menuduh, bertanya. Saya membela Rafa karena apa? Posisinya Rafa saya sudah pernah merasakan. Udah terkuat, ya, udah terbukti membela di sini. Loh, Udah, gini. Mohon Ya, maaf ini. membela. Mas Berarti Gini, Bang. ucapan saya ada udah di balik batu nggak salah, betul? Kenapa saya membela Rafa? Oke. Abang tahu, saya dulu awal masuk sini seperti apa? Saya juga dihina, saya juga dicaci maki, tapi apa? Saya buktikan karena saya berniat dalam hati, Bang. Ban, di sini kita nggak bahas kamu, masalah Makanya saya lalu kamu. memposisikan- Saya bahas masalah si Rafa. Saya memposisikan diri saya seperti halnya Rafa baru masuk dalam Oke. pondok, Bang. Oke. Kalau kamu tersinggung dengan ucapan saya, Jelas lah, jangan saya minta maaf. Oke? Jangan Saya minta kayak maaf. malaikat, Bang. Hah? Gimana? jangan kayak malaikat. Saya nggak bilang malaikat. Nah, Udah, Omongan Bi. gitu. Udah, Bi, Loh. ini kita di depan Gini Gus loh. ya. Jangan sampai Dalam ilmu fisiologis, kalau kita tanya tiba-tiba dia emosi, berarti benar. Bang. Tapi Yang membuat- Belum selesai. Ya. Tapi ketika Biarkan dia saya menyampaikan dulu. Biarkan santai saya berbicara, berarti dia salah. Tapi dari postur tubuhnya udah kelihatan. Lanjutkan. Selesai apa belum? Udah selesai, Bang. Selesai. Udah selesai, Bang. saya akan menjawab, Gus. Jawab. Kamu diam. Bang, mohon maaf sebelumnya, kita nggak tahu apa isi hati manusia. Dan kita nggak pernah tahu apa yang direncanakan oleh Allah. Dan Gusnya tadi sudah bilang, apa salahnya kita memberi kesempatan satu kali, si Rafa? Apakah kau bisa menjamin itu? Allah alam bisawab, Bang. Semuanya kan tergantung Allah. Kita sudah bersangka baik, Bang. Berapa orang yang pernah di sini pengen belajar lah, pengen apalah, pengen itulah. Ujung-ujungnya apa? Menjadi pengkhianat. Ujung-ujungnya apa? Merusak nama Gio. Bang. Dan itu terbukti, betul lah. Saya tahu, Betul, Bang. Dan ini yang saya sampaikan. Bukan berarti saya melarang. Saya takut terjadi kedua kalinya. Mohon maaf ini Mbak Rafa ya, mohon maaf ya. Kesedihanmu. Bang Radi, Ya, Bang. mungkin kecurigaan Abang atau kehati-hatian Bang Radi tidak selalu benar, Bang. Kita tidak boleh mengukur dan menjustifikasi orang itu sama, Bang. Bisa jadi
dia akan lebih baik dari kita kan nggak boleh menutup peluang itu, Bang. Iya kan? Ada kan kesempatan orang yang dulu jelek, yang dulu berbuat hina untuk menjadi lebih baik. Iya kan? Udah, langsung saja. Oke. Langsung saja ke pokoknya, Bang. Abang nggak usah ngomong yang aneh-aneh, Bang. Siap, Bang, siap. Gimana? Ini kalau debat, kan saya tinggalkan debat sendiri. Tadi bertanya bukan debat. Apalagi? Apa, Dil? Maaf Gus, kalau gondo mayit itu pantas untuk bertaubat. Kalau tidak dengan si Rafa ini, dia sudah menjadi seorang pelakor. Dan paling buruknya, dia sudah mencoreng nama baik pesantren ini. Kamu ngomong itu? Emang kenyataan? Bukannya kemarin udah baikan. Seorang pelakor tidak pantas untuk bertaubat. Mbak Dila. Mau lanjut. Lanjutkan. Santai, Mbak. Sebaiknya Mbak nggak usah bertaubat deh. Mbak nggak pantas untuk bertaubat. Apalagi Mbak sudah dianggap buruk di pesantren ini. Berarti kamu itu Tuhan ya? Kamu itu Allah. Berani-beraninya kamu menjudge orang untuk gak pantas bertaubat. Kamu lebih suci daripada saya. Tapi Mbak Rafa, mohon maaf atas perkataan santriwati itu tadi, bukan seolah-olah dia itu menentukan semuanya. Mungkin dari keterbatasan pengetahuan dia, sehingga dia ngomongnya seperti itu. Jadi harap dimaklum lah, jangan dimasukkan hati, Mbak. Karena ya tahu sendiri, umur-umur masih lucu-lucunya kan ngomongnya sering ngawur. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Gitu loh, Mbak ya. Yes, mohon dimaklumi aja lah. Kita tahu umur-umur segini tuh sering menelan mentah-mentah. Maaf Bang, maaf. Mohon maaf Gimana? banget, mohon maaf banget. Gimana? Kok sampean membela sih? Kan sudah jelas-jelas dari kemarin-kemarin si Rafa ini udah jelas mau merebut Gus gitu loh. Gitu. Terus? Kan udah jelas dari kemarin-kemarin. Kenapa dibela gitu loh? Kita nggak boleh membela orang yang ingin bertaubat. Bukannya kita nggak boleh membela orang yang ingin bertobat, kita dukung. Iya. Orang yang ingin tobat kita dukung. Tapi di sini masalahnya si Rafa ini sudah jelas mau merebut Gus gitu loh. Kenapa dibela? Bukan masalah Ya, ingin Mas, tobatnya saya tahu. itu gitu loh. Itu nanti ujung-ujungnya ke situ lagi, ke hal-hal yang dulu lagi yang pernah dilakukan sama Rafa. Tapi kalau kita tetap seperti itu, apa kita tidak kasihan dengan orang yang ingin berubah? Allah aja Maha Pemaaf, Allah aja Maha Pengampun. Masa kita hanya hambanya bisa menentukan nasib seseorang? Ini bukan masalah membela dan nggak membela, tapi kita ini semuanya sama di hadapan Allah. Derajat kita itu sama. Jangan seperti itu. Betul apa yang dikatakan Mas Habibie. Derajat kita itu sama di hadapan Allah kan Allah. Maha membolak-balikkan hati. Nah, Kalau sampean cuma menilai Rafa, mohon maafin, kenapa Godomet aja lebih kejam? Dia punya niat mau membunuh Gus. Mohon maafin. Bukan cuma mau merebut, tapi membunuh. Ya jadi pertanyaan, yang nyuruh Gondomayit untuk membunuh si Rafa siapa? Yang nyuruh Gondomayit yang bunuh Gusnya siapa? Bang,
Enggak. Ini saya bertanya. Sebelumnya sudah membunuh 117 Bang kiai loh bang. Bang Habibie. Harus dibulati tebal-tebal bang. Sebelumnya bukan apa-apa. Kita harus fair. Kita harus sportif. Memberikan peluang yang sama terhadap orang yang baru bertaubat. Apakah tindakan Godomait yang membunuh 117 kiai itu dibenarkan? Ya, oke. Hah? Selalu saya sampaikan tadi. Masalah tobat itu urusannya mereka, dia mau bertobat atau enggak. Yang jadi pertanyaan saya itu takutnya. Saya rasa Mbak Dila juga, mau maaf Mbak Dila juga tadi salah ngomongnya sebenarnya. Jangan bilang nggak boleh bertobat. Itu haknya mereka, hak orang masing-masing. Tapi seharusnya ngomong gini. Dia ini benar-benar bertobat. Tapi saya tahu sih, namanya perempuan, kalau perempuan suaminya direbut ya sama perempuan lain, pasti dia juga merasakan. Mungkin seperti ini yang timbul dalam hatinya sampai keluar bahasa-bahasa itu. Ini saya membenarkan juga ini. Mbak Rafa, saya pengen nanya sama kamu. Kalau memang kamu benar-benar mau bertobat, caranya kamu buktikan bahwa kamu kesini benar mau berubah gimana? Apakah sumpah pocon? Hah? Apakah sumpah apa gitu? Bang. Enggak. Ini saya bertanya, Bang Habibie. Tolong jangan bang. Saya tahu arahnya kemana. Tapi kalau kita terus muter antara sumpah pocong, antara ini, antara nggak ada. Gini loh. Jangan sampai sahabat-sahabat yuk. Gini loh. Aku yakin ini direkam kan? Iya, direkam. Saya akan bertanya sama netizen. Tanya, netizen. Kamu percaya nggak kalau misalkan Rafa ini benar-benar bertobat? Ya. Mereka akan komen. Kalau nggak percaya lihat. Mohon maaf bang. Enggak, saya bertanya dulu ini. Ya udah lanjutin. Wah, jangan dipotong. Biar dilanjutin Bang Radit. Nah gitu dong. Ayo lanjutin. Tadi kamu ngomong saya diam. Kamu ngomong saya diam. Ya, Ketika saya berbicara kamu patahin. Ya, Semua komen pasti bilang mungkin 85% bilangnya belum tobat sebenar-benarnya. Caranya kamu menunjukkan kalau kamu benar-benar bertobat, bagaimana Mbak Rafa? Hah? Kasih kesempatan apa untuk menjelaskan? Ayo. Iya, monggo. Biar dia yang jawab sendiri. Biar benar telinganya. Dengar ya, Mas. Saya itu bertaubat, gak butuh pengakuan dari manusia. Terserah kalian mau menilai saya seperti apa. Jika saya benar-benar taubat, hanya Allah yang tahu isi hati saya. Gak butuh pengakuan dari kalian. Selain kamu juga ingin merebut Gus dari Umi, aku yakin kok kamu juga ingin kan membunuh Umi. Astagfirullah. Hil, bicara kamu di depan Gusnya yang baik. Jiwa. Sebentar bang. Asal kamu tahu yang mengobatkan Rafa itu siapa? Umi. Yang menuntun syahadat Rafa itu siapa? Umi. Umi memakai mustika atau leontin berperang. Asal kamu tahu. Kamu nggak paham. Leontin bulan purnama itu. Ya, kamu tahu nggak Leontin bulan purnama itu apa? Apa bang? Silakan. Apa yang tahu? Leontin bulan purnama itu. Kalau kita megang leontin bulan purnama, itu bisa menundukkan hati seseorang. Bukan berarti dia benar-benar bertobat. Makanya pertanyaanku tadi, dia membuktikan caranya dia bertobat gimana. Agar kita yakin, biar kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal seperti kemarin-kemarin. Betul bang. Itu loh pertanyaan saya. Tapi bang. Cuman dia menjawab.
Tahu nggak dijawab apa tadi? Aku tadi kamu saya ngomong, tahu nggak? Tahu saya, Bang. Apa? Tobatnya seseorang itu tidak perlu pengakuan dari manusia, Bang. Betul. Tapi di sini kan konteksnya di pondok ini banyak orang. Bang Radit. Bang, saya nanya sama kau dulu, Bang. Ya. Nanti. Bentar dulu Mas Habibie. Nanti, santai Jangan dulu. potong omongan orang. Iya, kayak foto. Ini gimana sih? Muter terus nggak ada. Sebentar, Bukan masalah sebentar. muter. Ayo Bang, lanjut dulu Bang. Lanjutin ayo. Ini kok teman-teman Ayo, kok marah-marah lanjutin, mulu dari tadi, oh. Lanjutin Bang. Betul. Gitu loh. Lanjutin. Saya masih memperlihatkan wajah saya yang ekspresinya juga yang senyum, biasa, Bang. ya, senyum. Aja Gitu sini loh. Bang. Ya, terus lanjut gimana, Bang? Sampai lupa saya ngomong apa, gara-gara kamu itu. Gus, mohon maaf ya, dari bahasa saya mungkin kurang sopan. Gini loh Gus, saya itu pengen melihat aja. Pengen meyakinkan aja. Karena ini kan berawal dari sosial media, udah di mana-mana. Pengen meyakinkan aja. Mbak Rafa ini benar-benar bertobat atau enggak kan gitu. Kan wajar dong. Karena aku ngelihat dari komen-komen ini banyak yang bilang itu belum sepenuhnya dia bertobat. Makanya saya muncul. Loh, Bang. Leontin bulan purnama tadi lo. Ayo lanjutin. Berarti telinganya nggak dipasang. Udah saya jawab tadi. Bang, saya boleh nggak meluruskan ini? Monggo. Katanya Leontin bulan purnama tadi untuk menundukkan, tapi tidak sampai dalam, Bang. Abang kan konotasinya seperti itu kan? Betul. Tapi pada dasarnya siapapun yang memakai leontin atau mustika dari kita, kalau tidak hatinya baik, tidak ditata niatnya, apakah bisa? Betul. Mohon maaf Bang, Betul. jangan sampai ini menjadi blundernya Abang sendiri. Coba pikir, kalau Rafa nggak benar-benar dari hati, bisa nggak? Jangankan sampai memakai, pegang aja bisa nggak kira-kira? Betul. Hah? Ayo, jawab sendiri, Pak. Kalau memang itu salah menurut kita dan Bang Radit. Tapi kalau dari kacamata saya, simpel saja. Betul. Jangankan memakai kalau hatinya jelek atau busuk. Pegang aja. Belum tentu bisa. Betul. Bahkan yang meluluhkan hatinya Rafa itu karena Umi memakaikan leontin bulan purnama ke Rafa karena dia mau bunuh diri, Bang. Kalau tidak dihalang-halangin Umi, mungkin wallahu a'lam bishawab hidupnya dia, Bang. Karena lantaran atau wasilah mustika bulan purnama ini, hati dia menjadi luluh. Masih ada. Masih. Pertanyaan saya gimana? Insya Allah, kalau nggak salah tinggal 3. Yang satu di bawah Sujiwo, yang 2 di admin. Berarti masih ada kesempatan buat mereka. Ada. Oh, Jadi yang membutuhkan atau yang mempunyai masalah sama, insya Allah di admin masih disiapkan dan dikasihkan untuk sahabat-sahabat Gio yang membutuhkan, Gus. Jadi yang satu sudah di bawah Sujiwo, yang 2 di admin. Ini untuk apa sih, Gus? Untuk supaya sahabat-sahabat yang mempunyai permasalahan yang sama itu bisa lantaran menggunakan leontin bulan purnama bisa teratasi, Gus. Seperti itu loh, Gus. Jadi yang 2 itu bisa dimarkan kan, Wo? Bisa. Ya kan? Sangat bisa. Langsung bisa chat admin kan? Langsung bisa chat admin di 081 3-nya 4 kali 22776. Mungkin untuk teman-teman yang membutuhkan atau mempunyai permasalahan yang sama, atau mungkin yang sekarang hatinya sedang campur aduk, insya Allah dengan lantaran atau wasilah mustika bulan purnama itu bisa menenangkan hati panjenengan atas izin Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu loh, Bang. Ya, betul sekali Bang Habib yang kamu ucapkan itu betul banget masalah leontin bulan purnama. Mbak Rafa memegang leontin bulan purnama ketika selesai mengucapkan 2 kalimat, betul ya? Iya. Artinya apa? Orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, apakah mereka juga dikatakan sudah benar-benar bersih hatinya?
Mohon maaf bang. Teruskan bang. Mohon maaf Silakan, bang. Kamu terus aja. Sebentar Bi. Saya jawab ini Bi. Jauh sama jiwa santai Mohon Bang maaf. Habibie. Seseorang bang. Seseorang. Terus. Sebentar. Seseorang yang melakukan taubatan nasuha itu seperti halnya bayi yang baru dilahirkan. Tidak punya dosa bang. Apa mau bantah? Itu ada dalilnya. Sahih juga. Boleh saya bantah? Boleh. Monggo. Kalau memang bantah Anda itu bisa kamu lakukannya. Semuanya. Apa bang? Yang tadi itu. Orang yang baru taubat nasuha. Betul? Iya betul. Seperti bayi yang baru dilahirkan. Pertanyaan seperti ini, berapa menit? Apa? Berapa menit dia bertobatnya? Ketika dia mengucapkan, berapa menit? Enggak maksud saya gini. Ketika dia mengucapkan taubat itu, terus kata tadi kan seperti bayi mau lahir. Ya. Itu adalah di saat itu pun juga dia seperti itu, tapi beberapa jam kemudian ketika dia berbuat dosa, berarti bukan dong. Bang. Bayi itu melakukan dosa itu sampai kapan sih, Bang? Kan ada masanya, gini, kita tanyakan langsung Gusnya aja. Maksud dan dalil ini. Biar Masalah ini objektif, Bang. Menyeluruh. Tidak timpang tindih, Bang. Seharusnya jangan berpikiran pendek kayak gitu, Bang. Kenapa dibilang bayi baru lahir? Karena dia itu baru melakukan pembaruan jiwa terhadap Allah. Kalau dia berbuat dosa, itu urusan dia. Itu yang saya maksud. Ya itu urusan dia. Tapi kan sejauh ini makanya saya bertanya ini benar-benar bentar. Lepat. Gimana sih? Abang tadi dong dipakai. Abang tadi tak putus omongannya marah-marah. Saya belum selesai udah abang putus. Saya boleh nggak marah-marah kira-kira? Kita tuh manusia sama, Bang. Yang bilang kamu maunya siapa? Makanya abang jangan kayak gitu. Harus adil. Adil gimana maksudnya? Ya. Gini loh bang, gini loh. Kalau pertanyaan sampean seperti itu, seseorang yang melakukan taubatan nasuha, yang kata abang tadi sehabis bertaubat, berapa menit tobatnya kan? Maksudnya itu kan? Ya. Apa kita tahu isi hati orang? Apa kita harus melihat orang tersebut 24 jam? Harus menilai orang tersebut 24 jam? Kan itu urusan Allah, urusan Raqib dan Atid yang mencatat, Bang. Itu tugasnya malaikat, Bang. Ngapain abang ikut-ikut? Kurang kerjaan apa, ha? Gimana Bang tadi ini? Mohon maaf. Ini daripada panjang-panjang nih. Ya, udah capek dari tadi. Ini si Rafa ini dari kemarin-kemarin gitu loh. Katanya mau tobat. Tapi ya diulangi lagi gitu loh. Diulangi lagi. Gitu. Bang Habib, enggak. Ini akan menceng, Bang. Saya dengar dulu, biarkan dia dulu bicara. Enggak. Ini akan menceng kalau diterusin. Bang, dengarkan dulu. Inilah kalau kita debat bukan itu. Kamu ngomong diulangi lagi. Kamu pernah ada buktinya enggak? Dengarkan dulu. Bang, jangan aja kayak gitu, Bang. Loh, dengarkan dulu dia bicara. Kayak gitu, Bang. Udah, kalau memang saya salah, lanjutin, Bang. Saya tak keluar sebentar daripada saya nanti nggak bisa kontrol emosi, Bang. Ya bodoh amat, berarti kamu etika kamu nggak dipakai. Kamu nyantri apa gimana? Urusan saya, etika saya urusan saya. Ini sama saya dengan Allah. Abang jangan ikut. Saya nggak peduli udah. Astagfirullah. Dengarkan dulu, Bang. Dengarkan. Udah, biarkan dia pergi. Udah, lanjutkan aja omongan kamu. Lanjutkan. Kita kan sudah melihat dari kemarin-kemarin tuh gimana tingkah lakunya gitu loh. Kalau 1-2 kali tobat itu wajar. Ini berkali-kali katanya mau tobat, tapi ya diulangi lagi gitu. Kita udah tahu apa niatnya dia di sini gitu. Maksudnya yang diulangi apanya sih, Mas? Yang diulangi itu apanya? Kita udah tahu apa kesalahannya. Iya, kesalahannya Mas sudah tahu. Terus yang diulanginya apa nih maksudnya? Ya itu katanya mau tobat tapi balik lagi. Kapan itu?
Mohon maaf nih. Sebentar, Saya potong. sebentar. Kapan dia pernah tobat dan mengulangi perbuatannya seperti itu? Sebentar, dengerin dulu. Hah? Dari awal sudah tahu tingkah lakunya di sini. Ya, tadi udah dibilang. Bener kalau dia mau tobat, ya. Kalau dia mau tobat kita dukung. Kita dukung baik-baik. Iya, sampai tadi kan ada narasi kan. Dia sudah pernah tobat, melakukan kesalahan lagi. Kapan dia tobatnya? Dengerin dulu. Dia aja tobat yang menobatkan Umi. Ada-ada aja kamu ya. Duduk. Duduk. Aja. Gus, mau mati Gus kalau gini Gus ya. Lebih baik Gusnya sendiri yang mutusin ya. Mutusin apa maksudnya? Tenang dulu, Pak. Apa saya dari tadi udah memberikan kalian kesempatan untuk bicara dan saya diam? Bicara soal etika. Kalian pikir kalian pantas bicara seperti ini di depan guru kalian? Kalian ribut-ribut seperti ini. Dan Anda tadi bilang kalau saya bertaubat Anda akan mendukung saya. Saya nggak perlu dukungan dari kalian. Bahkan satu penduduk bumi pun membenci saya dan tidak mendukung saya tidak peduli. Andai kata pun saya mati dan saya tidak mendapatkan surganya Allah, saya ikhlas. Saya ikhlas. Yang penting Allah ridho. Dan saya masih diberikan kesempatan untuk bertaubat. Setidaknya Allah tahu isi hati saya. Walaupun saya tidak mendapatkan surganya Allah, tapi sebelum saya mati, saya masih bisa diberikan kesempatan. Mulut ini masih bisa diberikan kesempatan untuk membaca kalimat syahadat. Saya nggak perlu dukungan dari siapapun. Termasuk kamu, Dila. Kenapa kamu sebegitu bencinya sama saya? Kenapa kamu selalu mengungkit-ungkit kesalahan saya? Bahkan saya tidak sedikit pun ada hati untuk membenci kamu. Walaupun berat. Tapi saya akan terus berusaha untuk memperbaiki diri saya. Saya tidak butuh kepercayaan dari siapapun. Kenapa kamu diam, Dila? Sudah, kalau kalian ribut di depan guru, itu namanya akhlak kalian tertutup oleh nafsu kalian yang merasa diri paling benar di situ. Syekh Abdullah bin Alwi al-Haddad itu pernah menyampaikan dalam kitabnya An-Nafais Al-Uwiyah. Beliau menyampaikan, sudah jelas di situ, bahwa apa yang disampaikan Rafa itu menurut saya sama yang disampaikan Syekh Abdullah bin Alwi al-Haddad. Keyakinan dan keridhaan yang tidak mengharapkan balasan apapun dari Allah. Kita tahu sendiri, apabila kita berbuat baik pasti surga jaminannya. Tapi di sini menurut saya tasawuf yang kita ajarkan barusan itu sudah masuk ke dalam hati Rafa dengan kalimatnya, tak mengapa saya tidak mendapatkan surga asal Allah ridho dengan saya. Ini tasawuf tingkat tinggi loh. Seperti saya teringat Rabi'ah al-Adawiyah. Beliau tidak mengharapkan surga, beliau nggak kepingin surga, hanya pingin ridho dari Allah. Untuk mengetahui Rafa benar-benar taubat dan tidak, makanya kalian harus mengkaji ilmu tasawuf. Di sini ini penting, ini rangkumannya, ini kesimpulannya. Dengerin baik-baik.
Kalau kalian ingin pembuktian Rafa taubat atau tidaknya, gampang. Dengerin. Imam Ghazali mengatakan orang itu ada 3 bagian. Yang pertama takhalli, yang kedua tahalli, yang ketiga tajalli. Kalau kamu pengen tahu Rafa ini benar-benar taubat atau tidak, kalau masalah hati urusan Rafa sama Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, itu urusannya Rafa sama Allah. Kalian nggak perlu menilai di sini. Begitupun juga saya. Tahali artinya mengkosongkan diri. Itu takholi artinya. Biar kalian tahu. Kita lihat beberapa ke depan pasti kelihatan kok Rafa. Mengkosongkan diri itu artinya apa? Dia tidak berbuat maksiat, berbuat dosa. Selama tinggal di pesantren ini juga nggak pernah ghibah sejauh ini. Nggak pernah menjelekkan orang. Nggak pernah buruk sangka. Ibadahnya juga rajin. Itu tahali. Setelah mengkosongkan diri dari maksiat dan dosa, baru naik lagi ke namanya tahali. Yaitu pengisian diri dengan ibadah, baca Al-Quran, belajar sholat. Saya lihat Rafa selama ini baca sholat. Itu namanya tahali. Kemudian tajalli, muncul nurnya Allah di situ yang menjadikan sebabnya diangkat derajatnya. Saya teringat ada, ini kisah nyata tahun 2006 kalau nggak salah, di salah satu kota di Jawa Timur ada seorang pezina. Apa kerjanya itu? Pezina itu apa kerjanya? Jual diri PSK. Ya, pekerja malam. Tiap hari melayani laki-laki hidung belang di sini. Lah, ini menurut kita nih, orang ini pasti neraka. Wah, neraka jahanam ini. Pasti kan gitu. Setiap malam gonta-ganti melayani laki-laki hidung belang. Kemudian orang tersebut mati, wafat. Singkat cerita ya. Nggak ada satupun orang yang mau takziah atau merawat jenazahnya. Karena sudah dicap di satu kampung orang tersebut pasti neraka. Dosa besar. Tapi nyatanya 5 tahun kemudian ada pelebaran jalan, mau membangun jalan tol. Ini kisah nyata ini. Membangun jalan tol, tanpa sengaja kuburan itu digusur. Ternyata kaget. Ketika digusur, jenazah pezina tersebut masih utuh dan harum semerbak. Masya Allah. Sepanjang hidupnya, seorang pezina ini nggak punya siapa-siapa, nggak punya keluarga, nggak punya siapa-siapa. Cuma aja temennya satu, CS-nya lah. Sama-sama pezinanya juga, dan dia saksi hidup. Kemudian wartawan itu tanya kepada saksi hidup tersebut. Ternyata apa? Sebelum dia taubat, dia melakukan tahali, takholi, dan tajalli. Tanpa sepengetahuan manusia, tanpa pengakuan manusia. Dia menghafalkan Al-Quran, dia sholat malam, dia puasa, sampai hafal Al-Quran 30 juz. Kemudian dia sakit, meninggal. Orang tahunya, oh ini pezina, neraka, jahanam. Sampai orang kampung gak ada satupun yang merawat jenazahnya. Tapi atas kebesaran Allah, ada pelebaran jalan tol, mau membangun jalan tol tahun 2006. Semua terbelalak di situ. Orang yang awalnya membenci pezina itu menjadi merasa bersalah. Ternyata orang tersebut, pezina tersebut, dimuliakan oleh Allah. Jenazahnya utuh. Ini bukti. Bayangin, 6 tahun. Jangankan 6 tahun, 1 bulan aja sudah jadi tengkorak itu. Dimakan binatang-binatang dalam tanah. Itu 6 tahun utuh, harum lagi. Bayangin coba. Dan itu kisah nyata. Ya kita nggak tahu. Mau dia pelakor, mau dia pezina, mau dia pemabuk, mau penjudi. Kita kan nggak tahu. Aku nggak bela siapa-siapa. Aku nggak tahu akhir hayatnya Rafa seperti apa. Jangankan akhir hayatnya Rafa, akhir hayatnya diriku sendiri nggak tahu apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Makanya pentingnya kita baca tasawuf. Agar apa? Membersihkan hati. Situ. Kita nggak tahu seperti apa akhir ending hidup kita itu. Kalau penilaian saya secara mata, kasat mata, logika. Tadi yang disampaikan Rafa ini adalah bagian dari pelajaran tasawuf tingkat tinggi. Apa itu? Dia tidak mengharapkan surga kenikmatan lagi. Tapi dia hanya mengharapkan ridho Allah, cukup baginya.
Jangankan pengakuan dari kalian, surga aja dia nggak mengharap, asal dapat ridho dari Allah. Ini tasawuf tingkat tinggi seperti yang disampaikan oleh Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Kita tahu kan ceritanya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah seperti apa. Disiksa seperti itu oleh suaminya. Dia rela disiksa, disetrika, dibakar hidup-hidup, bayangin. Oleh Fir'aun dibakar hidup, disiksa, dia nggak peduli. Bahkan surga dia nggak ingin, kenikmatan surga. Apapun bisa dia minta di surga, tapi dia nggak pengen itu. Dia hanya pengen mendapatkan ridho dari Allah. Ini adalah tasawuf yang tingkat tinggi. Oleh karena itu, bagi saya menurut saya sudah cukup. Rafa mau orang baik atau buruk, itu urusan dia sama Allah. Nafsi-nafsi. Tugas kita di sini apa? Sebagai teman, sebagai guru, kita belajar untuk mendidik dia. Mau dia tobat beneran atau tobat bohongan, itu hak prerogatif dia sama Allah. Hablum minallah. Kita taunya mengajak dia kebaikan, dakwah. Betul nggak? Menyentuh. Ya kalau kalian nggak terima tobatnya Rafa, ya kalian jadi Tuhan dong. Kan gitu. Aku nggak membela siapa-siapa di sini. Saya sendiri, andaikan di posisi kalian sama kan seperti itu, tapi saya lebih menyakitkan loh. Oh, istri saya mau dibunuh. Bayangin coba, percobaan pembunuhan Rafa. Lebih menyakitkan. Harusnya saya nggak terima. Tapi kembali lagi ini semua atas ketetapan Allah. Kita nggak tahu endingnya itu seperti apa. Betul nggak? Belum tentu kita yang merasa paling suci di sini nanti yang surga belum tentu. Pezina aja loh, jasadnya utuh bang. Seorang pezina jasadnya utuh. Betul Gus. Dan apalagi Ibnu Qayyim pernah ngomong Gus. Tangisan taubat seorang pendosa itu lebih Allah cintai daripada tasbihnya seorang yang sombong. Artinya Allah itu lebih suka pendosa yang bertaubat daripada seorang ahli ibadah yang sombong dengan amalannya. Ngapunten Gus. Jadi jangan sampai kita mengejat seseorang itu. Mohon maaf bang ya. Bukan saya mau menggurui atau bagaimana. Kita ikuti alurnya saja. Kita ikuti seperti air mengalir. Ngapunten Pak Radit. Ngapunten. Lagi bang. Lagi cukup. Terima kasih dan semoga juga disampaikan kepada saya ini menjadi pembelajaran buat saya di masa yang akan datang. Egi, ada lagi sampaikan. Cukup Gus. Tapi di sini juga saya pengen mengklarifikasi juga dengan ucapan-ucapan yang saya tadi sampaikan. Ya, saya cuma pengen biar tidak terjadi kedua kalinya. Makanya saya ngomong seperti itu. Kenapa? Karena saya ini keluarga Gus, keluarga kita semuanya jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Saya juga ya mohon maaf ya Mbak Rafa, saya juga minta maaf. Ucapan kamu yang tadi kamu sampaikan kepada kita semua itu, kepada saya khususnya, itu tamparan keras bagi saya. Tamparan keras. Dan tadi udah dijelaskan sama Gus. Saya juga di sini ingin meminta maaf untuk teman-teman semuanya. Saya sadar mungkin teman-teman di sini masih merasa curiga atau apapun itu. Yang jelas saya di sini berharap bahwa teman-teman semua bisa membantu saya, karena saya masih banyak sekali kekurangan dan masih banyak hal yang belum saya tahu. Saya berharap kita di sini bisa sama-sama untuk belajar, terutama untuk saya dan juga Ki Gondo. Saya mohon sama kalian, saya juga minta maaf atas kesalahan yang sudah saya perbuat.
Saya berharap ke depannya saya bisa menjadi yang lebih baik lagi bersama teman-teman di sini. Amin. Amin ya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Tanisa menjadi saksi balap ini. Biar dia omongin tangisan buaya kan. Jangan sampai bisa senang sih. Karena harus diperjelas. Jangan pelan jadi orang. Aduh. Tapi, Rafa, kalau kamu suatu saat nanti belum taubat dan masih aja menjadi pelakor, maka kamu harus siap dirajam. Dirajam. Dirajam itu apa? Apa itu rajam? Pengen tahu nggak? Rajam itu berlaku pada orang yang berzina. Sedangkan negara kita ini negara hukum. Dirajam itu Syekh Utsaimin mengatakan dalam kitab syarahnya, yaitu ditanam, disisakan kepalanya. Disisakan kepalanya, dilempari batu. Nggak boleh batu yang besar langsung mati, nggak boleh. Dan batu kecil kerikil-kerikil nggak terasa, nggak mati-mati juga nggak boleh. Batunya harus sedang-sedang. Jadi ditanam, disisakan kepalanya, kemudian dilempari batu sampai meninggal, sampai mati. Biar dia merasakan nikmatnya ketika dia berzina, mulai ujung rambut sampai ujung kuku. Dia merasakan penderitaan dirajam. Itu namanya rajam, tapi itu untuk perzinaan. Pelakor pun juga sama kan. Merebut suami orang. Apa kalau nggak berzina di situ? Ya. Katanya beberapa sungguh-sungguh katanya Gus. Kayak nyong wis menyesali semua kesalahan-kesalahannya sama kabeh sing apa dilakoka. Nyong ngerasa kayaknya tobatnya bener-bener Gus. Berapa? Ya mesti ya. Insya Allah, tapi kan kita nggak tahu hati manusia. Nggih. Kita ikuti air mengalir saja, ikuti alurnya, biar semua Allah yang menjaga. Nggih, amin. Waktu kayak pengen bunuh diri Mas. Nyong yakin katone iki wis bener-bener pengen jalan sing bener kayak gue. Amin. Makanya kan waktu kayak anak bojone Gus Umi nggih. Saya yakin sih insya Allah tobatnya beneran ke gue. Amin ya Allah. Amin. Nggih. Yang kita harapkan kan seperti itu. Nggih masih tinggalkanlah yang buruk, kita lakukan yang lebih baik. Nggih. Seperti itu. Ya sudah, kita akhiri kajian malam hari ini. Ini bukan ngaji resmi sih, saya tadi ngobrol-ngobrol kok, kemudian ada 1-2 santri saya panggil untuk ngobrol. Makanya mereka nggak bisa ngontrol emosi. Sebenarnya saya nggak pernah ngajarkan kayak gitu. Lain kali lebih dikontrol emosi Bang Radit. Siap Gus. Ya Cak Bibi. Bang, maafan ya. Saya minta maaf Bang Habibie. Saya juga minta maaf. Ini perlu kalian taklim juga. Kapan-kapan meskipun udah gede-gede, udah besar-besar, perlu mengingatkan lagi walaupun sudah khatam kajian taklim, perlu diingatkan lagi. Adabnya murid sama guru itu seperti apa? Berdiri aja nggak boleh depan guru. Nah kalian nanti berantem loh, mau pukul-pukulan. Ini citra pondok pesantren jelek nih. Ya, Gus. Ya. Memang saya akui kelemahan saya saat ini adalah untuk mengontrol emosi, Gus. Karena saya terbiasa di lapangan, Gus. Bersama Bang Radit juga. Ya, saya minta maaf Bang Radit. Saya juga minta maaf, Bang. Pelukan dulu, pelukan. Ya Bang. Nggak tulus itu Bang Radit. Ya mohon Pelukan dimaklum ya. Soalnya terbiasa di lapangan, Gus.
Kalau kita nggak selesaikan dengan seperti itu, kita akan mati, Gus. Iya, tapi ini di depan santri-santri nggak Ya, mohon boleh. maaf ya, santri semuanya mohon maaf. Kehilafan aku juga minta maaf. Ini tidak untuk ditiru ya, mohon maaf. Iya. Kata Gusnya al-adabu faqih. Iya, Wok. Kamu memang terbaik untuk itu, Wok. Kita menyadari bahwa kita adalah masih dalam tahap merangkak, Wok, belajar. Kalau saya ke kamu, insya Allah kamu lebih tinggi lah dari saya. Ya enggak, kita di semua ini derajatnya sama. Yang membedakan itu hanyalah Iya, Wok, saya tahu, Wok. bobot kita. Sudah, itu sudah membuktikan bahwa kamu lebih tinggi dari kita. Oke, monggo Gus, langsung. Ya intinya sahabat-sahabat nggak usah takut itu pondoknya Gus kok arogan kayak gitu ya. Tidak, kita nggak pernah ngajarin santri seperti itu ya. Mungkin ini pas lagi ngobrol aja, tadi tuh ngobrol saya panggil Habibi, panggil yang lainnya, ngobrol satu-satu terus kemudian ikut nimbrung. Kalau pas ngaji resmi ya nggak seperti ini ya. Intinya kita di sini mengedepankan akhlak di pondok pesantren ini. Insya Allah aman-aman saja, insya Allah dijaga oleh Allah semuanya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin cukup sekian ya, ini mudah-mudahan bisa menjadi ibroh, bisa kita ambil ibrohnya, hikmahnya buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.